Vida Talks, obrolan santai bersama tenan-tenan yang ada di Vida Bekasi. Check this out. Hai semua, aku Fitri yang akan nemenin kalian semua di podcast kali ini. Nah, ngomongin tentang lingkungan yang nyaman, asri dan bersih, pasti gak luput deh dari pola hidup yang sehat. Kebetulan banget sekarang aku ditemenin sama Dr. Eti Ratna Pratiwi, salah satu dokter di Klinik Bunda sebagai spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Halo. Selamat sore. Sore Mbak. Apa kabar? Kabar baik. Aku mau sedikit flashback nih dok tentang masa kecilku dulu. Aku sama teman-temanku dulu waktu kecil tuh cita-citanya pengen banget jadi dokter. Happy banget nih bisa ketemu sama dokter. Nah, untuk lebih akrab nih anaknya aku manggil apa dok? Nana, dokter Nana. Dokter Nana. Oh, biasa dipanggil dokter Nana. Iya. Beda nih sama Najwa Shihab tuh. Beda. Sekarang kan banyak banget generasi milenials nih dok. Pasti di samping harga dan desain, mereka mencari hunian yang nyaman, asri dan bersih. Nah, dari dokter Nana ada nggak tips-tipsnya untuk mencari hunian yang nyaman tuh kayak gimana? Yang pasti kalau kita cari hunian yang harus kita perhatikan adalah lingkungan sekitarnya ya. Kalau misalkan lingkungannya itu bersih, sehat, asri, otomatis kan kita bakal senang ya tinggal di situ, merasa nyaman gitu. Yang pasti kita harus periksa nih, nah udara di sekitar dari hunian tadi nih, sehat apa enggak ya, ada polusi atau enggak gitu. Terus ada ketersediaan air bersihnya enggak, itu penting banget ya. Kalau misalkan airnya jelek kan ntar bisa kita sakit kulit kayak gitu ya. Nah terus selain dari itu kita harus perhatikan apakah tersedia tempat pembuangan sampah yang baik. Kalau lebih baik lagi tuh ada kategori-kategori sampahnya, ada yang sampah organik, anorganik, atau misalkan ada sampah plastik dipisah-pisah gitu, itu lebih baik lagi ya. Nah selain dari itu kita juga harus perhatiin nih saluran pembuangan di sekitar rumah ini baik nggak, di lingkungan hunian tadi tuh ada yang mampet nggak, atau misalkan nggak bagus ya saluran pembuangannya. Karena kan kalau misalkan saluran pembuangannya nggak bersih, mampet, otomatis kan akan mudah ada penyakit ya. Nah seperti itu. Selain dari itu yang pasti asri dong, ada pepohonan, tanaman yang hijau lah ya, biar kita seger gitu melihatnya. Otomatis kan kita bisa nyaman tinggal di rumah itu. Nah seperti itu. Oh berarti aku udah ada gambaran nih untuk mencari hunian yang nyaman tuh kayak gimana. Tapi nih dok, kadang aku tuh mau sedikit cerita jadinya nih. Aku kalau di rumah nih biasanya nih, aku punya adik, kebetulan adikku tuh cowok, laki-laki. Dia tuh kalau misalnya nih naro barang tuh nggak sesuai sama tempatnya gitu loh, itu kan membuat kayak nggak nyaman. Dari dokter ada nggak caranya tuh gimana untuk memperbaiki habit-habit yang seperti itu? Yang pasti kalau misalkan seperti itu harus dimulai dari awal ya. Kita harus mulai well organized ya, mengorganisasi segala macam dengan baik. Itu akan memudahkan juga loh kalau misalkan kita bisa naruh barang di tempat-tempat yang sudah ditentukan ya. Awalnya mungkin sedikit capek banget sih ini, tapi itu akan mempermudah. Nanti kamu nyari sesuatu bisa, ini tempatnya di sini nih, ini tempatnya di sini. Jadi memang harus well organized. Laci-laci khusus yang kita udah, kalau lebih bagus lagi dikasih nama, jadi kita tahu barangnya nggak berantakan gitu ya. Kalau untuk lingkungan yang nyaman pasti kan juga ada dampaknya hidup, entah itu dampak negatif, tapi kan kita berharap positif ya. Nah dampak-dampak itu yang akan timbul untuk diri kita sendiri apa sih dong? Kalau misalkan hunian kita itu bersih, sehat, asri, otomatis selain sehat ke fisik kita juga akan sehat ke mental ya. Sehat fisik ini kayak gimana? Kok bisa jadi sehat fisik? Misalkan lingkungan kita tuh tadi karena dia bersih, otomatis kan kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor seperti kayak kolera, tipes, hepatitis A, demam berdarah. Itu kan sering ya, apalagi musim hujan kayak gini kan demam berdarah lagi musim-musimnya nih ya. Banyak air tergenang gitu. Selain dari itu, kalau misalkan hunian kita tuh hijau, terus kemudian banyak pepohonan, kan tingkat kecemasan kita juga turun tuh, depresinya turun juga, nggak stres. Kita pasti akan jadi lebih nyaman untuk tinggal di rumah, dan istilahnya nggak pengen pindah-pindah lagi gitu, karena udah nyaman dengan lingkungan yang kita diami kayak gitu. Oke, nah kalau sekarang ini COVID kan lagi naik lagi nih dok nih. Dari dokter Nana ada tipsnya nggak untuk kita semua di sini? Yang pasti pertama ya prokesnya ya.
Sekarang ada yang 3M, 5M, 6M ya semua itu. Jadi harus pakai masker. Kita jaga jarak nih kayak kita sekarang nih kan tetap. Terus kemudian menghindari kerumunan, mobilitas ya dikurangi ya. Jadi jangan bepergian kalau tidak penting seperti itu. Juga nggak ngumpul-ngumpul juga kan. Nah, selain dari itu juga yang paling penting adalah vaksin. Saat ini kan lagi digalakan mulai booster ya. Kalau bisa sesegerakan karena vaksin itu penting. Bukannya untuk mencegah secara langsung ya, tapi kalau misalkan kita terkena COVID, harapannya itu komplikasi yang ditimbulkan lebih ringan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan memang kita ada teman dekat atau tetangga atau yang terkena ya, kita harus aktif ya, tracing, kemudian kita tes juga. Kalau memang kena ya harus di treatment. Kalau memang perlu isolasi, isolasi mandiri. Semua itu yang harus kita lakukan ya, karena kita nggak bisa sendirian, harus bersama-sama untuk mengatasi pandemi ini. Nah, kayak gitu. Oke. Nih, jadi buat teman-teman semuanya, kalau pengen ngobrol lebih lanjut sama Dokter Nana, kayak aku sekarang nih seru banget ngobrolnya, bisa langsung datang ke klinik Bunda, ketemu langsung sama Dokter Nana. Untuk jadwal prakteknya kapan aja, Dok? Hari Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 1 sampai jam 4 sore. Oke, kalau gitu thank you, Dok, udah Yes. Sama-sama Mbak Fitri. Sama teman-teman semuanya, stay safe, stay healthy, and thank you. Mami, vámonos pa'l party. Tranqui, yo te llevo Mari. Quiero que tú seas mi honey. Pa' llevarte pa' Miami, yeah, yeah. Baby, ¿cómo te lo explico? Si casi todo el día te pienso y necesito. Con nadie compito, no me importa nada, estoy puesto pa'l delito.